Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap berterima kasih kepada Ibu Gembala beserta seluruh jemaat yang memberikan kesempatan untuk saya boleh berdiri di sini untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Bukan berarti yang di depan ini lebih dari segalanya, lebih hebat atau lebih baik. Bukan begitu saudaraku, tetapi kita mau belajar bersama-sama lewat firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keadaan zaman sekarang ini, sangatlah benar seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius ayat yang ketiga, apa dikatakan di sana bahwa hari-hari ini adalah jahat. Dulu saya pernah sudah mengatakan ini waktu masih kita bergereja di tempat ibu dan tempat menjamin ya.
bahwa hari-hari ini adalah akan semakin jahat dan semakin jahat dan sedang digenapi, saudaraku. Manusia akan cinta akan diri sendiri, akan lebih mencintai dirinya dari segalanya. Kita lihat seperti yang sekarang yang terjadi, yang lagi viral-viralnya. Banyak orang yang mengungkap harga dirinya, yang menonjolkan dirinya, yang mengagungkan dirinya sendiri. Sedikit tersinggung, langsung bikin pengaduan dengan berbagai cara hanya untuk menunjukkan kemegahan dirinya sendiri, Bapak. Jadi ini lagi tergenapi. Jadi saat ini untuk kita supaya berhati-hati, karena lewat pemberitaan firman Tuhan saya pada saat ini saya akan mengangkat sebuah tema yang mengatakan bahwa kesombongan akan mendatangkan malapetaka. Yang terlalu mengasihi diri sendiri. Mari kita buka firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 5 dan ayat 18. Boleh ditampilkan di sini. Mari kita bangkit berdiri. Tidak ada buka Alkitab atau handphone masing-masing, apa yang ada, tidak apa-apa, sama semuanya. 2 ayat ya untuk pembukaan. Amsal pasal 16 ayat 5 dan 18. Pada hitungan ketiga 1, 2, 3 ya. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ayat yang 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dikatakan di sini, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi berdasarkan ayat ini saya membuat sebuah tema. Kesombongan akan mendatangkan malapetaka. Sebelum kita lebih jauh Bapak Ibu masuk dalam firman Tuhan, apa itu sebenarnya kesombongan? Kesombongan ini dalam kamus seperti biasa, kamus besar bahasa Indonesia kita, saya selalu menggunakan ini. Kenapa? Karena ini lebih modelnya, lebih resmi, lebih kita memahami, lebih menyeluruh, universal. Dikatakan di sana bahwa sombong itu adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan, menghargai diri sendiri secara berlebihan, meninggikan diri, congkak dan pongah. Nah, ada satu kata di sini yang baru jarang saya dengar, pongah. Tahu saudara apa pongah? Pongah itu mungkin lebih parah dari sombong lagi. Sudah kita dari perkataan kita sudah menunjukkan bahwa kita orang sombong. Perkataan, ekspresi kita. Mungkin kira-kira seperti itu. Ekspresi. Tambah lagi tindakan kita sangat sombong. Nah, itulah pongah. Jadi istilah agak-agak seperti baru, tapi memang itulah yang ada di kamus kita bahasa Indonesia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sombong itu menghargai diri secara berlebihan. Boleh-boleh saja kita menghargai diri kita, tapi jangan berlebihan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mengalami hal yang seperti ini. Tidak tertutup kemungkinan bahwa memang para pejabat, para yang memiliki kedudukan tinggi, mungkin boleh-boleh saja secara sadar tidak sadar mereka bisa sombong. Dan kita sendiri bisa tercemar atau dirasuki atau dimasuki oleh kesombongan. Hati-hati saudara. Karena sombong itu tidak melihat siapa orangnya, yang cantik, ganteng, kritik, hitam, pekat, coklat, dan sebagainya, tidak mengenal sombong. Dia merasuk ke semua orang bagi yang membuka pintu hatinya, Bapak. Ciri-ciri orang yang sudah dirasuki oleh rasa sombong ada beberapa hal. Satu, bahwa dia suka melawan, menentang sebuah otoritas atau sebuah kebijakan. Kalau orang atau pemerintah yang bikin, dia suka menantang.
Beda ya. Mau melawan atau mau menentang dengan suka melawan atau menentang. Nah ini ciri-ciri yang bisa dirasuki rasa sombong. Kita harus hati-hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dulu jemaat Allah, malaikat Tuhan jatuh karena apa Bapak Ibu? Karena tidak naik ke atas, dia sombong. Malaikat Allah yang dulu, karena Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, setan. Itu katanya malaikat Allah dulu. Malaikat yang mau menyamakan dirinya, yang mau merebut, mencuri kemuliaan Allah. Lalu terjadi peperangan di surga dengan malaikatnya, Lucifer, setan atau apapun bentuknya, itu banyak jenisnya Bapak Ibu. Boleh dibuka dalam apa tadi iblis? Yesaya 14 ayat 3 sampai 14. Boleh dibacakan Bapak Ibu? Yesaya 14 ayat 13 14. Boleh bacakan salah seorang membantu. Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtah untuk mengatasi bintang bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Di situ dia di ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yang maha tinggi adalah Allah sendiri. Malaikat ini dulu adalah yang dipakai Tuhan luar biasa lewat puji-pujian pengagungan yang dibawakan. Dia boleh dikatakan dia seorang pemimpin pujian, membawa pujian untuk Allah. Tapi oleh karena kesombongannya, dia mau menyamai Allah dan dia dicampakkan ke bumi dan akhirnya nanti akan ke neraka kekal. Tugasnya adalah untuk menarik, untuk mencemari, untuk melukai, merasuki anak-anak Tuhan yang ganteng, yang cantik, yang tampan, yang mau membuka pintunya. Itu tugas iblis setan Bapak Ibu. Jadi hati-hati bahwa suka melawan, menentang otoritas atau kebijakan itu ciri-ciri daripada orang sombong. Dan apalagi ciri orang sombong itu suka pamer keberhasilannya, pamer. Boleh saja kita mempunyai segala sesuatu, tapi tidak usah kita harus memberikannya, mengasih tahu kiri kanan. Oke, aku punya ini, tidak usah. Biar orang melihat dan biar segala yang ada pada kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Suka pamer akan keberhasilan. Jadi saudaraku, ada cerita pada sebuah pasar ada orang belanja. Ketika belanja seorang ibu-ibu, dia menawar harga cabai berapa sekilo. Bu, berapa? Ini cabai keritingnya berapa? Cabai lurus berapa? Ini 100.000 sekilo. Kan harga cabai naik sekarang. Lagi informasi terbaru 15.000. 15 biji. Berarti 1.001. Aku ketinggalan. Harga cabai lelang. Itu yang informasi yang ada ya. Berapa cabai ini, Bu? Ini 50.000 sekilonya, cabai keriting. Cabai rawit ini 120. Tetapi tangannya apa? Ini berapa? Sesungguhnya dia bukan mau menawar jualan ini, mau membeli jualan ini. Dia mau menunjukkan jari-jarinya penuh dengan cincin. Berbagai merek. Berapa ini? Sepertinya ibu yang berjualan tadi, enggak ada ibu ini. Lalu muncul lagi satu tangannya. Yang ini berapa? Ini berapa? 100 bu. Oh ini sudah benar lagi. Kira dia menjual. Lalu dia menjawab lagi. Di sini distribusi. Ini berarti dia membutuhkan bibirnya. Kenapa? Karena di bibirnya itu, giginya itu emas. 32 biji emas. Oh, ini apa yang terjadi Bapak?
Mereka hanya menunjukkan, memamerkan apa yang ada mereka. Tidak terjadi jual beli, sampai terjadi malah kotor-kotor. Ibu pamer aku bukan. Jadi saudaraku, kesombongan akan membawa malapetaka. Itu ciri orang sombong. Ciri orang sombong yang berikutnya adalah banyak bicara, tetapi tidak mendengar. Nah, ini hati-hati kita kalau ada forum itu, dia yang mau ngomong sendiri. Begini begitu, timbul orang lain mau berbicara, mengeluarkan pendapat, dia tidak mau dengar. Hati-hati Bapak Ibu. Tapi saya yakin di tempat kita ini tidak ada semuanya. Semuanya rendah hati, amin. Boleh senggol pikirannya dulu, jangan sombong. Boleh senggol. Atau ada di sini yang merasa demikian? Apa ciri-cirinya? Warna baju? Atau nama? Ada nggak iya-iyanya? Tidak ada ya? Haleluya, saya yakin tidak ada. Di luar sana yang banyak. Jemaat GBI Terbantu tidak ada. Semuanya rendah hati. Amin. Haleluya. Ciri orang sombong. Dan kita masuk dalam pembelajaran kita dalam firman Tuhan. Mengapa orang bisa sombong, Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa sombong ini tadi bisa sebuah virus, merasuk bisa sama siapa saja. Sama anak muda bisa, merasa cantik, ganteng, atau gagah perkasa. Hati-hati. Mengapa orang bisa kena sombong? Yang pertama adalah merasa lebih dari orang lain, lebih baik, seperti yang pengertiannya tadi. Orang sombong itu mengagungkan dirinya secara berlebihan. Nah, kita akan belajar dari sebuah kisah perumpamaan yang dibuat oleh Yesus dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18. Boleh juga membacakan satu orang atau saya aja yang membaca. Lukas pasal yang 18 ayat 9 sampai 14 dengan judul perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ini perumpamaan. Sebelumnya, kenapa Yesus membuat banyak perumpamaan, Bapak Ibu? Kenapa nggak langsung aja gitu, perumpamaan? Nah, ada penjelasannya, tapi tidak ada waktu untuk menjelaskannya yang secara menyeluruhnya bahwa kita menggunakan perumpamaan itu secara biasa seperti kita mengajari anak kita. Kalau kita misalnya yang anak-anak masih SD TK ya, kita mengajarkan dalam matematika 2 tambah 2 atau 4 tambah 4 8, mereka tidak tahu. Tapi kalau kita membawa sebuah perumpamaan, ada 2 jengkol, ada 2 pete. Kalau digabung ini kita bawa ke rumah jadi berapa? Nah, mungkin mereka akan bisa merasuk, bernalar pemikiran. Kira-kira demikianlah yang dibuat oleh Yesus perumpamaan untuk kita, bagi yang sulit untuk mengerti memahami firman Tuhan. Tapi bersyukurlah katanya kepada muridnya bahwa engkau bisa mengerti, tidak harus mengenal perumpamaan. Itu sedikit tentang perumpamaan Bapak Ibu. Dan dikatakan di sana, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang ini. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Nah, inilah yang muncul. Kalau sempat kita berkata seperti ini, aku bersyukur Tuhan, tidak salah doa. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala. Aku bersyukur Tuhan. Di situ aja, koma. Lalu, apakah dikatakan di sini? Aku tidak sama seperti pemungut cukai ini. Sangat luar biasa kesombongan itu terjadi dalam diri. Sadar tidak sadar dia berkata seperti ini. Tidak seperti dia aku, tidak seperti dia aku.
Dia merasa lebih baik, lebih kudus, lebih suci, lebih rohani. Inilah yang dimiliki oleh sifat Farisi tadi. Sifat Farisi itu, mereka melakukan firman Tuhan hanya teori saja, hanya ngomongnya saja, tapi untuk pelaksanaan diragukan Bapak Ibu. Ini yang dimiliki oleh Farisi, sangat menyayat hati. Kenapa bisa kesombongan itu menjadi bisa dosa yang besar? Seperti ini, merasa dia lebih kudus, merasa lebih suci. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai Tuhan aku bersyukur punya ini, punya itu. Tidak seperti si A, si C yang sana atau yang di luar sana akan melukai hati orang. Sangat mengikis, menyayat-nyayat jantung. Sungguh miris. Jadi jangan kita sampai melukai hati orang oleh karena ada pada Tuhan, oleh semua yang kita punya Bapak Ibu. Merasa lebih baik, merasa lebih ganteng, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih segalanya. Itu hati-hati Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sampai di sini yang benar dan sesuai perumpamaan yang di sini adalah pemungut cukai. Kenapa jadi pemungut cukai? Karena dia datang di sini, apa dikatakan? Saya lanjutkan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ibarat dia memasuki ruang ibadah itu, merasa tidak layak, tidak bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena dia merasa berdosa. Karena dia merasa banyak kesalahan, kelalaian, pelanggaran yang sengaja maupun tidak sengaja yang dimilikinya. Dia merasa tidak layak masuk dalam hadirat Allah. Tetapi dari perumpamaan ini, siapa yang digunakan? Adalah orang apa? Pemungut cukainya. Biar pemungut cukai ini memang pekerjaannya banyak, namanya lakukan apanya ya, kerjaannya korupsi segala macam. Orang berdosa lah yang intinya, saudaraku. Tapi dia yang dibenarkan oleh Tuhan, karena dia datang dengan rendah hati. Dia datang dengan segala kekurangan keterbatasannya disampaikannya kepada Tuhan. Tidak dengan kemegahannya dia datang. Bayangkan di sini saudaraku, seperti Farisi tadi. Aku sering beribadah, aku memberikan perpuluhan, bahkan aku berpuasa. Ternyata semua perbuatan kita yang baik yang kita berikan kepada Tuhan, kalau motivasi kita salah, tidak benar, tidak akan diperhitungkan. Biarpun kita rajin ngasih persembahan besar-besar, banyak-banyak, tapi kalau mau jadi sombong, lebih baik tidak usah. Lebih baik datang dengan hancur hati. Saya tidak mempunyai emas, perak dan sebagainya, tapi ini hatiku, tubuhku, jiwa, ragaku persembahkan engkau. Lebih baik. Tapi jauh lebih baik lagi kalau kita memang punya ada persembahan dari materi ataupun apa yang bisa kita beri, tambah lagi hati kita, tambah lagi tubuh kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau bisa 10 jari, 4 jempol, 10 jempol. Itu yang akan dikasih Tuhan. Jadi supaya kita jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Amin saudaraku. Dan apalagi yang mengapa orang bisa menjadi sombong? Di sini saya buat bahwa dia merasa lebih kuat, lebih berkuasa. Inilah orang-orang yang memiliki jabatan ya. Lebih kuat, lebih berkuasa. Dalam kisah Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah Raja Israel yang ke-7 di Samaria tepatnya, dan dia memiliki istri namanya Isabel. Apa yang terjadi dalam kasus ini? Ada kisahnya dalam 1 Raja-Raja 21. Nanti boleh dibaca di rumah 1 Raja-Raja 21. Bahwa kisahnya inilah Raja Ahab ini, seorang raja. Ketika dia berjalan-jalan di sekitar istana yang ada, dia melihat kebun anggur tetangga atau orang atau
masyarakat yang namanya Nabot, kebun anggur Nabot. Dilihatnya ketika dia jalan-jalan pada yang pandangnya bagus sekali. Dia santai-santai di sini, enak sambil menikmati kopi, bahkan menikmati yang indah-indah. Demikian pemikiran sang raja. Lalu timbullah hati, bagaimana caranya supaya saya memiliki ini? Lalu dia menjumpai aku. Pak, kira-kira seperti bahaya. Atau boleh saya memiliki ini? Saya miliki. Saya bayar berapa Pak? Berapa Bapak coba? Maaf, tidak bisa Tuan Raja, karena ini bukan punya saya, ini punya nenek moyang saya, harta warisan saya. Oh, harus di situ sampai di ujung nggak bisa. Dia pulang ke rumah. Lebih lesu letoy, oke. Sendiri masuk, nggak bisa terasa di sana. Lalu dia masuk ke kamar, menemukan pada ini, berajung pada seperti anak-anak. Lalu datang istrinya, kira-kira demikian kemarin. Kenapa? Suamiku sana belum sudah berapa jam, berapa hari di kamar, bertutup lagi sudah panasan. Lalu dia bertanya, Pak, kira-kira demikian ya, Pak, kenapa Bapak seperti itu nah? Nggak pernah seperti itu, seperti biasanya. Cerita sama Mama dong. Nah, kira-kira demikian. Karena kan suami istri dong yang, nah Bapak sampai segini nah, pernah begini. Itu mah sedih, itu pohon, itu kebun itu. Aku suka. Seperti kita mau santai-santai di sana, dan tidak mau yang punya. Oh, so itu ada bapak yang mau cium segala macam gara-gara yang udah pakai sana. Oh, gara-gara itu aja pakai sana. Besok itu sudah jadi punyamu. Masa kamu seorang raja bisa seperti berlaku seperti ini? Kesombongan terjadi. Masa sebagai ratu, penguasa kita di daerah ini, Pak. Tahu Pak, kita penguasa. Seperti itu. Besok sudah menjadi punya kita. Lantas apa yang terjadi? Disuruhnya masyarakat itu bertemu besoknya. Dan disuruh Nabot yang punya kebun tadi supaya di depan, lalu difitnah, dituduh yang tidak-tidak. Lalu apa yang terjadi? Nabotnya dilempar dengan batu oleh masyarakat, mati. Dan besok menjadi kepunyaan, memang jadi kepunyaan daripada mereka. Tapi apa yang terjadi sesudah mereka menyalahgunakan kuasa mereka? Firman Tuhan kepada kalian hambanya nanti Elia menegurnya, sesungguhnya kamu sudah melanggar firman Tuhan, kamu mengambil yang bukan hak itu, kamu menyalahgunakan otoritasmu, kamu akan matinya nanti, darahmu akan dijilat RW. Dan benar, memang pada saat itu tidak terjadi kutukan itu, karena dia memang dengan hati yang hancur ya, pada kisah dari situ. Memang di saat itu sebenarnya bisa terjadi kutuk itu terjadi, tetapi dia dalam dengan hancur. Ternyata Tuhan masih mendengarkan, biar orang berdosa. Kalau kita dengan hati hancur minta ampun, ternyata masih diampuni. Tetapi yang namanya dosa tetap dosa, hukuman tetap berjalan. Berapa tahun kemudian terjadi peperangan, dan dia kena panah yang menyasar. Entah dari mana saja, pakai semua perlengkapan, karena memang sudah firman bahwa dia akan mati seperti ini. Dan dia mati, dan darahnya dicintai anjing. Demikian juga istrinya, dia dijatuhkan dari jendela dan mati, terinjak oleh kuda, dan potong tubuhnya tidak kelihatan, hanya kepala dan tangan katanya. Itu sangat menyedihkan. Kesombongan mendatangkan malapetaka. Dan yang berikutnya, kenapa bisa orang menjadi sombong adalah lupa akan kebaikan Tuhan. Lupa akan kebaikan Tuhan. Seperti Raja Uzia. Raja Uzia itu adalah dalam umur 16 tahun. Boleh dikatakan bahasanya raja yang muda nomor 2 ya. Selain daripada Uzia ya, 8 tahun yang kan. 16 tahun dia akan sudah jadi raja. Dia seperti nenek moyangnya masih takut sama Tuhan, tapi dia keberhasilannya dia lupa akan kebaikan Tuhan. Boleh dibuka, kita buka karena cuma satu ayat. 2 Tawarik 26 ayat 16.
2 Tawarik 26 ayat 16. Mari salah seorang untuk membacakan. 2 Tawarik 26 ayat 16. Siapa yang saja? Lelaki yang menjadi kuat dan tinggi hati, dan ia melakukan hal yang rusak, ia berubah setia kepada Tuhan, Allahnya dan memasuki bait Tuhan, membakar ukuran di atas mezbah pembakaran ikan. Ternyata kurang deras ya, lebih deras suara hujan ini kayaknya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, dia berubah setia. Lupa kebaikan Tuhan selama ini yang dia rasakan. Yang sudah bagus kerajaannya, yang sudah kokoh, yang sudah dilengkapi dengan tentara, berbagai macam alat perang yang lengkap, lupa dia kebaikan Tuhan. Apa lupanya dia? Dia memasuki sembarangan kebaikan Allah, baik kudusnya Tuhan. Yang seperti biasanya, kalau pada zaman dulu kan harus keturunannya imam yang memasuki untuk membawa korban bakaran ukupan. Ini dia langsung dia sendiri, tidak menghormati lagi hamba Tuhan, tidak menghormati hamba Tuhan, tidak menghormati Tuhan lagi. Lalu apa yang terjadi ketika dia sudah seperti itu berbuat melupakan Tuhan, kebaikan Tuhan? Dia menjadi saat ditegur oleh hamba Tuhan, dia mendapatkan kusta. Dia mendapat kusta saat dia marah-marah kepada Tuhan yang melarangnya, yang menegurnya. Saat dia marah, kusta terjadi dalam hidup. Sampai akhir hidupnya dia kena kusta sampai meninggal. Jadi dia diasingkan. Jadi kita hati-hati supaya kita tidak merasuk dalam kesombongan. Amin. Yang berikutnya, bagaimana kira-kira supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan? 2 saja saya ambil. Bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan? Yang pertama adalah menyadari bahwa kita diciptakan dari debu tanah. Dalam Kejadian 2 ayat 7, tidak usah dibuka. Bahwa kita diciptakan Tuhan dari debu dan tanah. Bagaimana itu terjadi? Tidak usah dibahas. Itu pekerjaan Tuhan. Bagaimana dari debu tanah? Jangan pikirkan. Itu namanya pemberian Tuhan. Tidak boleh kita pikirkan dengan secara logika kita. Biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Jangan boleh pikirkan. Tetapi itulah firman Tuhan, bahwa kita dibentuk dari debu tanah, tidak menyembuskan nafas dan jadilah Bapak Eva, jadilah Henry, jadilah Ibu, jadilah saya, jadilah kita semua. Jadi kita dari debu tanah, tidak usah kita sombong, menyadari kita adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan itu tidak ada kuasanya dibanding dengan orang ataupun sampai pencipta. Otomatis lebih berkuasa. Jadi tidak ada kesombongan yang harus kita munculkan. Karena kita akan meninggal juga, akan jadi debu tanah kembali. Itu yang pertama. Bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan? Yang kedua adalah mari merendahkan hati supaya tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Mari kita rendahkan hati kita bahwa kita memiliki keterbatasan. Kita rendah hati. Kita baca ayat dalam Lukas 14 ayat 11 dan satu lagi Amsal 29 ayat 23. Ayat terakhir untuk kita Lukas 14 ayat 11. Boleh dibacakan Bapak Ibu, Lukas 14 ayat 11. Lukas pasal 14 ayat yang ke-11.
Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amin. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati akan menerima pujian. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan itu? Kita harus menyadari bahwa kita siapa, bahwa kita ini siapa. Kita ini adalah ciptaan. Bahwa Tuhan lebih berkuasa, masih ada yang lebih berkuasa. Kalau kita tidak memperhatikan orang-orang sekitar kita, diri kita, ada Tuhan yang masih berkuasa, yang bisa menegur kita. Itu harus kita ketahui. Dan yang kedua, merendahkan. Mari kita merendahkan hati kita supaya tidak merasa lebih baik daripada orang lain, lebih ganteng, lebih hebat, lebih kuat, lebih segalanya. Kita rendahkan hati kita. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan yang akan mendatangkan malapetaka ini. Kesombongan ini memang sedikit. Ada beda-beda tipis dengan bangga. Bangga beda dengan sombong ya. Bangga dengan sombong apa beda? Bangga itu ketika kita mencapai sesuatu, boleh aja kita bangga. Tetapi ketika kita, kenapa terjadi sombong tadi yang saya bilang? Ketika kita sudah merasa lebih baik dari diri kita dan menyinggung orang lain, itu akan menjadi kesombongan. Contohnya anak kita mendapat juara, lalu kita berkata, oh itu karena siapa dulu bapaknya, siapa dulu mamanya, siapa dulu tulisnya, misalnya. Itu akan menjadi kesombongan ketika kita hanya membanggakan diri kita sendiri. Tapi kalau kita semuanya kita serahkan kepada Tuhan, ini semua karena Tuhan, maka itu akan menjadi lebih rendah hati untuk kita. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Semoga lewat kebenaran firman Tuhan ini kita boleh mendapat rela supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan, supaya kita tetap rendah hati Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan dari pemusik kita nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Terima kasih Tuhan atas firman. Memberikan firman-Mu kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Kami Tuhan Yesus meminta nama. Hidup ini adalah kesempatan untuk kami. Kau memberikan nafas bagi kami. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita buka firman Tuhan lewat pujian. Jangan sia-siakan hidup ini. Kita kembali hidup ini. Mari kita bersatu pujian. Hallelujah.
Silakan dulu. Semua bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Hadirat memenuhi kehadirat Kudus menikah itu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat Kudusku penuhi baitku, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, persilakan cukup hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersyukur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Biarlah tambahan Engkau yang ada berkarya bagi hidup kami. Terima kasih buat lawatan-Mu, buat campur tangan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari pertama pertengahan bahkan sampai berakhirnya. Kami yakin dan percaya ini semua boleh terjadi semua karena campur tangan Tuhan. Selanjutnya kehidupan kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau senantiasa memimpin, memelihara kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan kami ini, baik WL, singer, pemain musik, bagian multimedia, bahkan Tuhan sudah jemaat-Mu mau dilawat Tuhan, setiap hamba-hamba mau dikurasi oleh Tuhan untuk mereka boleh kembali pakai melayani akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah kami sepanjang minggu ini kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga tangan-tangan sidang jemaat-Mu yang sudah memberi buat pekerjaan Tuhan, kami tetap bawa ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Diberkati dalam setiap usaha pekerjaan suku sidang jemaat-Mu. Umat-umat-Mu yang mengembalikan akan milik Tuhan dalam persembahan persepuluhan, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami hanya serahkan sebelumnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi, Tuhan usaha sidang jemaat-Mu diberkati. Apa yang membuat kedua tangan sidang jemaat-Mu diberkati. Kau buat berhasil ya Tuhan. Sehingga sidang jemaat-Mu boleh menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Kami tetap berdoa bagi pembangunan gereja terbantu. Di dalam nama Yesus ada caranya Tuhan, ada jalannya Tuhan untuk menolong kami untuk menyelesaikan akan pembangunan ini Bapa. Kami yakin dan percaya ada saatnya Tuhan untuk menolong kami, ada saatnya Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa kami, sehingga kami boleh bersukacita, bersorak-sorai senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang rumah kami masing-masing di dalam penyertaan Tuhan. Tetap ada atas hidup kami. Dari tempat ini kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami yakin dari anak-anak sekolah minggu pun remaja, orang dewasa, orang tua sekalipun yang hadir sudah diberkati Tuhan, sudah dilawat Tuhan, sehingga kami ada sukacita yang melimpah dari Tuhan sendiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita mau menerima berkat. Kekasih Kristus tapi pulanglah. Di mana berkat dan sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan terutama lewat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kita dari saat bisa kemana-mana kita datang kembali
setiap kali saya